Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Ya baik, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama gua Wididi HD. Jadi pada video kali ini gua bakal ngebahas gimana sih caranya memilih knalpot yang pas buat motor. Tentunya bukan knalpot standar ya, tapi knalpot racing. Gua di sini ngomongin sebenarnya universal, tapi gua ngebahas knalpot R25 teman-teman gitu ya. Dan pada video kali ini gue bakal kembali menggunakan Pertamax biasa, dikarenakan ini udah habis banget. Jadi gue udah nggak bisa jauh kalau pakai mobile, soalnya ngisinya itu nggak ada yang deket sama rumah gue. Jadi kagak bakal ngisi banyak-banyak juga, cuman 30.000 paling lah. Yang penting cukup buat konten. Konten ya. Waduh ya, hatur nuhun teh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang 30.000 dapat 234, lumayan banyak. La haula wala quwata illa billah. Nah fokus ke speedometer itu ada tulisan trip F ya teman-teman. Jadi buat di R25 itu kalau misalnya bensin udah kedip-kedip dan udah dikit gitu ya kan, udah mau habis lah, nah si speedometer nunjukin dengan adanya trip F ini. Gua pas dulu paling jauh bensin habis muncul trip F gini, gua menempuh jarak 10 kilo ya teman-teman. Dan itu sebenarnya masih lumayan karena ya gitulah, irit sebenarnya R25 tuh. Wah, feelnya beda banget teman-teman saat gua ngisi Pertamax biasa sama mobile ya. Pertama kagak berat, entah ini karena feeling gua ataupun beda mesin, beda rasa ataupun gimana. Tapi yang jelas pakai mobile lebih enak dari Pertamax biasa gitu. Cuman lebih mahal dikit banget. Sayangnya di sini tuh nggak ada bahan bakar Shell ya. Kalau ada pasti lebih enak lagi. Gua pasti pakai Shell. Cuman belum ada di Banjar. Oke, balik lagi ke pembahasan ya teman-teman, dimana gua bakal ngebahas cara milih knalpot yang pas, knalpot racing yang pas buat motor, khususnya R25. Nah, yang pertama gue bakal perlihatkan dulu. Knalpot ini terbagi menjadi, ada yang menjadi 2, ada yang menjadi 3. Jadi yang pertama biasanya umumnya itu disebut dengan silencer, seperti ini bentuknya itu di belakang ya. Nah, silencer itu intinya teman-teman, kalau di knalpot racing, mau itu suaranya berisik ataupun adem, kuncinya itu ada di silencernya kalau di knalpot racing. Sedangkan kalau di knalpot standar, selain silencer ada namanya katalis teman-teman gitu. Serius berat banget coy pakai Pertamax. Nah setelah mengetahui adanya silencer, silencer itu ada banyak jenisnya, ada banyak macamnya, ada banyak modelnya, dan setiap model itu berbeda kegunaannya. Jadi gua persingkat aja, persimpel aja, dimana kalau misalnya kalian pilih silencer yang pendek dan kecil diameternya, udah pasti itu ngambil tenaganya di RPM bawah. Jadi bakal responsif banget akselerasinya, cuman top speednya itu kurang kalau misalnya pakai knalpot yang pendek kecil gitu ya teman-teman. Dan suara yang dihasilkan juga bakal berisik banget. Karena ada contohnya seperti yang di atas ya videonya, itu pakai silencer yang buat race only, itu pendek kecil tipenya teman-teman, mirip-mirip SC Project kayak gitulah. Nah gitu, jadi buat kalian yang hobinya sama knalpot berisik sik gitu kan, kalian bisa pakai knalpot silencernya yang pendek dan kecil. Nah selanjutnya di sini gue bakal bahas 2 aja ya untuk silencer. Yang pertama itu kan silencer pendek dan kecil. Nah selanjutnya yang kedua, silencernya panjang dan diameternya gede.
Gimana nih bang hasilnya? Untuk silencer panjang dan diameternya gede kayak knalpot gua yang dipakai sekarang, yaitu Keaspeed, dengan panjang 35 cm, diameternya gua kurang tahu. Suara yang dihasilkan sangat adem. Kalian bisa dengar sendiri, suara gua terdengar dengan jelas dan suara knalpotnya agak samar-samar dari vlog ini teman-teman gitu. Nah, efek sampingnya apa? Menggunakan silencer yang gede dan panjang. Efek sampingnya, suara yang didapatkan oleh kita itu adem. Tapi kalau misalnya kalian pakai knalpot silencer yang panjang dan gede, akselerasi ataupun RPM bawahnya itu agak berat. Namun dibalik itu semua ada keuntungan, kita bakal mendapatkan top speed yang lebih tinggi dari knalpot yang lebih pendek teman-teman, kayak gitu. Waduh, ini tengah banget ya motor. Nah, untuk silencer gua bahas sesimpel itu, cuman dua. Yang pendek itu lebih ke knalpot berisik dan RPM bawah, dan yang panjang itu lebih ke adem tapi tenaganya ngejar top speed gitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita bakal bahas header. Header ataupun sering disebut dengan pipa knalpot ataupun sering disebut dengan leheran atau knalpot depan lah istilahnya, banyak istilahnya untuk header ini ya teman-teman. Nah, banyak jenisnya, banyak juga tipenya atau bentuknya gitu teman-teman. Jadi ada header yang dari depan itu gede banget. Nah, ada yang dari depan kecil ke belakangnya gede. Ada yang cuman gimana ya, dari silinder 2 terus disatuin jadi satu headernya, satu pipa terus ke belakang ke silencer. Dan ada juga yang dari misalnya motor gua 2 silinder, headernya pipanya 2 sampai si knalpotnya teman-teman gitu. Jadi tergantung itu ya. Untuk header juga gua agak kurang tahu, kurang paham sebetulnya. Cuman kalau misalnya untuk motor matic headernya, gua saranin dari depan itu kecil dan inletnya kalian bebas pilih mau 38 mm ataupun 50 mm. Tapi dengan catatan si yang dari silencer ke boring ya, ke boringnya itu kecil teman-teman. Kalau misalnya inletnya dari depan ke belakang itu udah gede, matic bakalan ngempos banget tenaganya gitu, sepengalaman gua ya. Nah, sedangkan untuk R25 ini gua kurang tahu juga. Karena gua nggak beli header knalpot ya. Header knalpot ini udah ada dari knalpot sebelumnya, yaitu yang Pro Alpha. Jadi kalau misalnya kalian belum punya header yang racing dan kalian pengen beli knalpot racing buat motor apapun, gua saranin kalian lebih baik beli yang full system gitu. Full system untuk knalpot motor sport itu enaknya pakai Proliner, pakai R9, pakai Keaspeed juga udah ada sekarang full systemnya, dan ada pakai brand apa lagi ya, lupa gua. Pokoknya brand-brand yang gua sebutin tadi kalian bisa beli headernya teman-teman gitu. Karena biasanya brand lokal, walaupun mereka lokal ya kan, walaupun murah, tapi mereka juga riset untuk yang brand asli, bukan yang brand lokal tapi ngekawein brand luar teman-teman gitu. Kayak Keaspeed, kayak DX Generation, kayak Proliner, R9 ya kan, itu kan hasil dari riset semua motor. Jadi nggak usah khawatir kalau misal kalian beli knalpot full system dari brand yang disebutkan tadi, itu pasti bakal enak banget tenaganya karena sudah disesuaikan dengan setiap motornya gitu teman-teman. Kecuali kalau kalian beli knalpot KW ya. Udah mah knalpot lokal KW lagi, anjir parah dah. Nah gitu. Dan untuk header ya, ini ada satu lagi terakhir, dimana knalpotnya itu cuman slip on. Jadi untuk slip on ini ya teman-teman biasanya menggunakan inlet 38, tapi ada juga yang menggunakan inlet 50 mm. Nah, slip on ini apa bedanya sama full system bang? Nah, biasanya knalpot slip on itu headernya pakai punya orinya teman-teman. Jadi walaupun silencernya itu racing, walaupun silencernya itu knalpot berisik,
Tapi ketika dipasangin dengan header orinya, ada katalisnya, itu bakal adem juga sih. Tipikalnya menurut gua sama-sama kayak Speed ini. Jadi lebih baik kalian beli knalpot Speed, tenaganya keluar, dibanding kalian beli knalpot slip on teman-teman. Karena ya tenaganya mirip-mirip sama kayak kita pakai knalpot ori atau standarnya R25 teman-teman. Tenaganya nggak begitu keluar gitu. Nah, mungkin kayak gitu aja sih sebenarnya teman-teman ya untuk vlog kali ini. Jadi buat knalpot gua nggak bakal ngomong banyak. Kalau bagi kalian yang mampu dan memiliki duit lebih, kalian bisa bebas pilih knalpot apa aja, mau ori, mau import, mau lokal ya kan, mau dari luar negeri, mau dari Indonesia, kalian bebas pilih karena ya kalian mampu lah. Tapi kalau misalnya kalian itu ya bukan pas-pasan sih, tapi berkecukupan dan punya uang gak lebih-lebih amat tapi pengen modif, ada baiknya kalian daripada beli barang KW gak jelas produknya dan fitur yang benefit yang kita dapatkan juga gak jelas, sebaiknya kita lebih pilih knalpot lokal dengan harga murah tapi kualitasnya itu mendekati knalpot yang brand-brand luar. Karena ya knalpot sama-sama aja sih sebenarnya, cuman dengan beda desain, beda produk, beda brand ya kan. Biasanya brand itu sendiri yang bikin kita gengsi. Jadi ya gitu deh. Saran gua kalau misal kalian bingung pilih knalpot, kalian bisa beli knalpot Speed dari Purbalingga yang udah gua pakai ini, karena knalpotnya ini enak banget teman-teman. Nah gitu ya. Mungkin begitu saja video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua Wididi HD, pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video. Bye bye. Oh iya, buat vlog selanjutnya gua bakal bahas R25 itu cocoknya buat orang yang tingginya seberapa gitu ya kan. Gak tahu, gue belum tahu judulnya, tapi kira-kira kontennya ngebahas itulah. Jadi bye bye, see you next time.